Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mereka ini adalah anak-anak kesayangan Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah. Siapakah bapaknya? Anak-anak yatim ini adalah Rasulullah, ibunya adalah Siti Aisyah, dan saudaranya adalah Siti Fatimah, dan anak-anak Rasulullah. Barang siapa yang membahagiakan, memuliakan anak-anak yatim ini, kata Rasulullah, mereka akan dijannah bersama Rasulullah seperti dua jari yang sedang bertautan. Barakallahu fikum, yuk bahagiakan, muliakan mereka. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Jangan galak-galak dong. Jangan galak. Baik, baik.
Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Weh, halo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertepatan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih bisa berkumpul di kediaman Bunda Islamati dan juga Ayahanda Ismatul Rahman dalam rangka tasyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendapatkan hidayah, rahmat, khususnya saya kira
وفي صلاة الشام خيرا في الحال وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وحسن مقاصدنا ومقاصد من أحسن إلينا ومطالبنا وكذب مرادنا ومرادهم بالخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة شهر القدر الليلة وببركة قرآن القرآن العظيم وببركة سورة ياسين وببركة أسماء الحسنى وببركة الصلوات وببركة الصلاة وببركة وسيلة اليتيم من الآمنين أعزنا يا الله جميع حاجاتنا من عمر الدنيا والآخرة اللهم أحسن مقاصدنا ومقاصد من أحسن إلينا ومطالبنا وكذب مرادنا ومرادهم بالخير Allahumma ya Allah, sore hari kami bermunajat meminta memohon kepadamu dan mengakhirkan dari kami dengan ketulusan hati kami, dengan penuh harap kami memohon meminta kepadamu ya Allah untuk ayahan Aris Bagrona dan juga Bunda Sahwati, berikan umur panjang yang barokah ya Allah, sehatkan jasmani maupun rohani ya Allah, berikan kepadanya rezeki yang halal yang melimpah yang barokah yang dengannya bisa istiqomah. Kesulitan beribadah kepada Allah hingga akhir hayat sampai Allah memberikan husnul khatimah. Hasilkan setiap kebutuhannya, hasilkanlah segala maksud dan tujuannya, lancarkanlah segala urusan dunia dan akhiratnya, ridhoilah di setiap langkah dan pekerjaannya, hiasilah jiwa dan rakyat dengan akhlakul karimah ya Allah. Mulakan setiap ikhtiarnya, mulakan setiap usaha-usahanya, jauhkan dari orang-orang yang zalim, jauhkan dari para bahaya, jauhkan dari para petaka, jauhkan dari orang-orang yang sirik dan dengki, jauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, lembutkan hati mereka, hati orang-orang yang zalim kepadanya, lembutkan hatinya, tutup segala konsultasinya ya Allah, hancurkan segala kekuatannya ya Allah. Kalau dia berniat zalim lagi kepada Bunda Risawati dan juga ayah Aris Bagrona ya Allah, berikan jalan terbaik untuk usahanya ya Allah, berikan jalan terbaik untuk pekerjaannya ya Allah. Ya Allah, jika kami mohon minta kepadamu ya Allah, jika pun beliau ibu baik kecil maupun besar, pribadi atau perusahaannya, perbankan atau perbankan, luruskan dengan sebaik-baik cara mengelolasinya ya Allah. Dan juga kebisakan kata ya Allah. Masih jauh dekatkan ya Allah. Jika rezekinya masih haram halalkan ya Allah. Jika rezekinya masih jauh dikeluarkan ya Allah. Jika rezekinya masih jauh dekatkan ya Allah. Jika rezekinya masih jauh dikeluarkan ya Allah. Mudah-mudahan beliau dalam mencari rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan keluarganya dan semata-mata untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Anak-anak yang selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, juga kami mohon minta kepada-Mu ya Allah, sedekahnya kepada anak-anak yang dijadikanlah sebagai asbab dan wasilah terkabul semua permohonannya, diijabah semua hadiah dan doanya ya Allah. Sedekahnya sebagai pelembut hati, penghadiran, pengobat rasa sakit, penyembuh dari segala penyakit, penolak dari segala bahaya dan bencana ya Allah. Berikan sedekahnya kepada anak-anak yatim sebagai pembuka segala rezekinya ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Tahu dan iralah hati kami, Kau Maha mengerti segala keputusan kami, Kau Maha Tahu segala apapun yang ada di bedanya, ayah Aris Bagrona, Bunda Risawati, permohonannya apapun, sebesar apapun yang ada di hatinya ya Allah, mohon ijabah ya Allah, mohon kabulkan ya Allah. Bertawasul kepada surat Yasin, bertawasul kepada amal soleh, bertawasul kepada keadilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabulkan semua doa-doanya ya Allah. Kabulkan doanya ya Allah. Kabulkan permohonannya ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil
الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب adalah bersedekah. Ramadan kemarin kita tahu ada motivasi untuk buka puasain orang. Kita tahu juga Ramadan ada banyak orang mengalokasikan zakat malnya. Kita tahu ada zakat fitrah, mengeluarkan makanan pokok kita. Sayang sekali kalau kita cuma sekedar mengenang ini di Ramadan. Zakat fitrah yang kita keluarkan berikan makan kepada orang untuk mensucikan makanan kita. Kenapa Bapak Ibu sekarang tidak praktikin cari rumah anak yatim dekat rumahnya? Lalu tanya berapa jumlah orang di sini anak yatim, anak kecil? Jumlahnya misalnya 200 orang. Berapa kilo beras yang dibutuhin? 50 kilo. Baik dari saya berasnya. Jangan tunggu Idul Fitri. Kita bisa tiap bulan dapat pahalanya orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, waktu ditanya tentang amalan sunnah yang besar pahalanya setelah amal wajib apa? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Kau memberikan makan kepada orang. Wa tusallimu ala man tarif wa man lam tarif, dan kau berikan salam pada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan ini fadilahnya besar. Terlebih lagi anak yatim ini kalau kita kasih, kata Nabi SAW diberikan isyarat dengan dua jari beliau, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Dempet sama Nabi SAW. Kenapa enggak keluarin itu teman-teman sekalian? Kenapa enggak sedekah? Peringatan saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, kapitalisme mengatakan menabung pangkal kaya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Beda, nabung sama sedekah nggak bisa ketemu, mustahil. Orang nabung itu nyimpan terus kok. Kalau Islam tidak, keluarin makin besar yang datang. Harus kita pegang konsep ini, tidak boleh konsep yang satu. Orang kalau nabung pasti pelit, pasti perhitungan untuk keluarin. Karena dia targetnya dari 10 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar, kapan 10 miliar, nggak selesai-selesai. Mati dibagi oleh ahli waris. Tapi Islam mengajarkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, bersedekah, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Konsep ayat hadis jelas. Keluarkan teman-teman, dan biasakan keluarkan yang besar. Subhanallah, saya temukan teman-teman yang Allah bukakan rezekinya, yang memang kaya raya. Karena kadang-kadang kalau saya umroh, ada yang saya bimbing banyak jemaah saya lihat memang yang kaya raya itu, yang sampai ambil hotel bintang 5 segala macam, memang orangnya royal. Suka sedekah. Satu bus jemaah dibeliin kurma ajwa. Ajwa mahal. Tapi subhanallah dibagi-bagi sama dia. Bagaimana rezekinya nggak terbuka? Sedekah. Kalau kita subhanallah beli kurma yang cari yang 5 rial kalau perlu. Orang pikir 100 rial dibagiin. Karena kita masih konsep kapitalismenya dominan ini. Ada di sini hiperhitungan. Kalau keluarin nanti, nggak usah deh, ini aja. Lebih baik yang ini. Beliin untuk orang tua, sampo, sabun. Beliin aja yang merek yang paling murah. Mana yang promo? Padahal di mata Allah, balasan pahalanya sesuai dengan kadar niatnya. Berikan yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Ingat firman Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang yuqa syuhha nafsi. Yuqa itu teman-teman, kalau baju yang ada nodanya dikerik. Siapa yang bisa mengerik dari dirinya sifat pelitnya, perhitungan jalan Allah, mereka orang-orang yang beruntung. Royal memang di jalan Allah itu. Bantu, nggak pakai perhitungan di situ. Allah akan datangkan rezeki yang luar biasa. Nabi menyebutkan man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Ya, min ghairi ayyunqusa min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi misalnya ada orang puasa, pahalanya 100. Kemudian kita kasih berbuka dia, kita kasih makan supaya dia berbuka. Maka pahala yang 100 tadi kita juga dapat. Dan orang yang puasa tadi tidak berkurang pahalanya yang 100, tetap 100. Ini contoh ya, contoh. Jadi seperti itu. Sehingga di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Termasuk diantaranya memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada orang yang berbuka dan lain sebagainya.
Ali Fatur Rahman dengan Bunda Lisa Wahdi. Allah berikan umur panjang yang barokah, sehat walafiat, rezeki yang halal, yang berlimpah, yang barokah, yang dengannya bisa istiqomah bersedekah, beribadah kepada Allah hingga akhir hayat, sampai Allah memberikan husnul khotimah. Allah hasilkan segala maksud dan tujuannya. Allah lancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Allah ridhoi di setiap langkah dan pekerjaannya. Allah hiasi jiwa dan raganya dengan akhlakul karimah. Makanya baik kecil maupun besar, pribadi atau perusahaannya, perbankan atau perorangan, Allah lunaskan dengan sebaik-baik cara. Allah melunasinya. Meminta kepadanya, Allah ketuk pintu hatinya agar segera membayar melunasi segala hak-haknya dalam waktu dekat ini juga. Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim. Allah jauhkan dari mara bahaya. Allah jauhkan dari malapetaka. Allah jauhkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Pekerjaannya, usahanya Allah lancarkan. Omsetnya makin meningkat. Dari segala kerugian, bekerja dengan segala keuntungan, berkah barokah, berlimpah ruah. Per bulan ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Rezeki yang tidak disangka-sangka untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau rezekinya masih jauh, Allah dekatkan. Jikalau rezekinya masih di atas langit, Allah turunkan. Jikalau rezekinya masih di bawah bumi, Allah keluarkan. Jikalau rezekinya masih haram, Allah halalkan. Munajatnya, baik yang sudah diutarakan ataupun yang masih tersimpan dalam hati kecilnya, dengan berkah wasilah sedekahnya memuliakan anak-anak yatim, hajatnya Ayahanda Ali Fatur Rahman, Bunda Lisa Wahdi, Allah ijabah. 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 Kamu bisa? Doanya apa? Dengan apa sama ayah? Sama bunda? Yang diberikan kepada kalian, sedekahnya memberikan sebab dan wasilah dikabul permohonannya, diijabah semua hajat dan doanya. Dengan doa penutup masjid, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan berdiri nih, nanti saling sama bunda ya. Saling. Ini tahan dulu nih. Saling. Salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah mengeluarkan sedekah. Dan sedekah adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, afdalu sedekatu sedekatu fi Ramadan. Kalau kita mau mengejar pahala sedekah, maka yang paling afdal di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sangat dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan beliau lebih cepat dalam bersedekah daripada tiupan angin. Sedekah penyebab kaya. Sedekah juga akan menyembuhkan penyakit, akan menyelesaikan banyak permasalahan. Terlebih lagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu sedekahlah saudaraku. Banyak cara. Dengan membagi-bagikan Al-Quran, dengan membuka puasakan orang lain, dengan memberikan pakaian, memberikan makanan pokok, beras kepada orang miskin, dan segala macam hal yang bisa kita lakukan. Maka maksimalkan waktumu dengan bersedekah.